الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, menyambung pengajian kita minggu kemarin tentang satu yang perlu diperjuangkan adalah melawan hawa nafsu. Fastagilu bi ta'atihi was-sabru ma'ahu. Maka sibukkanlah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bi ta'ati was-sabar, dan bersabar ma'ahu, bersama ketaatan itu. Artinya taat itu harus bersama dengan kesabaran. Kemudian urido bi af'alikum au bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Kemudian hendaklah engkau ridho atas segala perbuatan Allah fikum, pada diri kalian, wa fi ghairikum, dan pada selain diri kalian. Ridho atas sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, apapun juga yang kita terima, utamakan adalah ridho atas demikian itu. Dalam konteks ini ridho diterjemahkan bisa bisobri ala kulil musibah, atas suatu musibah, dan yang kedua adalah disebut dengan asyukru fi kulli ni'mah, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sabar dan syukur itu kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani atau muridku, jahadu fid dunya, berjuanglah engkau untuk melawan duniamu, wa aqzu aqsamahum minha, dan bersegeralah kalian mengambil aqsamahum minha, apa yang ada di dunia itu, biadi taqwa, dengan takwa, wal wara, dengan takwa dan wara, dengan tangan biadi taqwa, dengan tangan takwa dan wara. Ini maksudnya adalah dalam dunia untuk memahami atau mendekati Allah melewati titian ilmu ma'rifatullah, atau dengan titian ini bukan berarti la makna fiha mukhalifan minad dunya, suatu yang sifatnya berlawanan dengan dunia. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas, Allah mengatakan, wabtagu bima ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah kampung akhirat kalian, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasib keadaanmu di dunia. Nah, berhubungan dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani ini dalam Fathur Rabbani, maksudnya adalah engkau mengambil bagianmu terhadap dunia itu. Carilah rezeki dengan semangatmu, dengan juangmu, tapi mencari rezeki itu harus di tangan kamu itu ada takwa. Biar di takwa, ambillah bagianmu. Aqsamahum minad dunya biyadika takwa, dengan tanganmu yang takwa. Nah, ini artinya seorang yang berjalan untuk ma'rifatullah, bagaimana dia agar jiwa dirinya bersih terus menerus, maka siogianya dia mengepakkan sayapnya dalam kehidupan dunia ini dalam mencari rezeki, itu adalah dengan cara takwa. Takwa berarti meninggalkan sesuatu yang haram dalam memperoleh rezeki itu. Wal waro, dan berhati-hatilah terhadap kehidupan dunia ini agar engkau selalu prihatin, memperhatikan, menyelidiki, meneliti apakah yang engkau dapatkan daripada kehidupan dunia ini sesuatu yang sifatnya membahayakan dirimu,
sesuatu yang mungkin syubhat di dalamnya ada, kalau bisa menjauhi itu. Summa talabul akhirah, kemudian tuntutlah akhirat, kata beliau. Tuntut saja akhirat itu sepanjang hidupmu. Mungkin yang tidak bisa sholat sunat, tambah sedikit sholat sunat. Mungkin yang tidak bisa qiraat Al-Quran, mengambil mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, boleh dengan cara membaca ayat Al-Quran yang hafal. Misal surah Fatihah beberapa kali dibacanya, surah Al-Ikhlas beberapa kali dibacanya. Ini merupakan satu bagian daripada amal-amal soleh, yang merupakan bagian daripada menuntut akhirat. Tidak bisa puasa sunat, cobalah untuk melakukan ibadah yang sifatnya lebih ringan seperti sholat. Mungkin yang tidak terbiasa sholat duha bisa dikerjakan sholat duha, atau melatih diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ya'lamu fiha li ilmi qaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Maka biqaulihi fiha litauhid, dengan kalimat tauhid itu kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah sepanjang kita bisa mengingatnya dengan perkataan-perkataan terus menerus. Mungkin setelah terus menerus itu kita memendekkan kalimat itu supaya mengena di kalbu kita, kita mengucap kalimat Allah atau ya Allah, ya Allah, ya Allah diulang-ulang. Seberapa banyak kita bisa mengekspresikan kekuatan batin kita untuk mengingatnya, sambil dikeraskan sedikit supaya tubuh kita mendengar kalimat zikrullah itu, yang mudah-mudahan nanti bila itu terus menerus dilakukan, dia zikrullah itu sendiri yang akan mengingatkan kepada kita. Nah, ini tolabul akhirah. Wa'amilu a'malaha, kemudian beramallah dengan satu amal-amal di dalamnya, sambil mengupayakan merenungi kalimat la ilaha illallah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Wa ata'u rabbahum azza wa jalla, maka jadilah engkau untuk taat kepada Allah, Tuhan Allah azza wa jalla. Wa ijunupusahum, kemudian bolehlah engkau memberi nasihat pada diri mereka, maksudnya diri Anda sendiri, sambil memberi nasihat, memberi petuah-petuah kepada diri sendiri. Ini adalah cara, satu bentuk riadah kita di dalam merintis, memperjuangkan melawan hawa nafsu kita dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita harus meninggalkan padilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia sufi atau dalam dunia ma'rifatullah. Fa ija qudiyati shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bila engkau selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, bertebaran saja di muka bumi. Fantasiru fil ardi wabtagu, dan dapatkanlah, wabtagu min fadlillah, karunia-karunia Allah, rezeki-rezeki Allah itu di mana saja berada. Kira-kira itu bagian dari pembahasan ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.